Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di Masjid Jami Baitul Hikmah ataupun bisa menyimak via streaming dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibingkai lewat majlis ta'lim. Seraya berdoa mudah-mudahan hadirnya kita, nyimaknya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah amal soleh. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada semua umatnya yang senantiasa istiqomah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas satu topik yang penting bagi kita semua untuk diketahui, untuk diamalkan, untuk disampaikan kembali kepada yang lain. Jadi saya kasih judul apa yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, yakni meraih cinta Allah dengan salat sunnah. Jamaah rahimakumullah, pertanyaan terlebih dahulu, ibu semuanya ingin masuk surga? Ingin dari pintu yang mana, Bu? Surga itu pintunya banyak. Ada pintu sholat, pintu zakat. Coba ibu pingin pintu yang mana? Pintu yang mana? Ini ada kabar gembira, Bu. Kabar gembira dari Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang bukan kabar gembira buat saya kaum laki-laki. Ini kabar gembira buat kaum Hawa, ibu-ibu, para istri. Kabar gembiranya apa? Masuk surga dari pintu mana saja. Coba gembira nggak? Dari pintu mana saja, silahkan mau milih yang mana. Nah, namun ayat resepnya, ada resep yang harus dipenuhi. Resepnya naon, kan gitu. Resepnya itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Katanya, idza sholat almar'atu khamsaha, yang pertama, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu. Ini. Yang kedua, wasomat syahroha, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian wahafizat farjaha. Yang ketiga, betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, benar-benar taat pada suaminya. 4 resep. Coba Bu, nih 4 resep ini, 4 hal ini apakah sudah benar-benar kita jalankan? Sudah benar-benar kita penuhi? Katanya tadi pengen masuk surga. Bahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ya, menjaga sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, benar-benar menjaga kemaluan, benar-benar taat pada suami. Maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Luar biasa bagi kaum wanita.
kita, asal memenuhi empat kriteria ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungi yang pertama aja dulu, berkenaan dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kan iya, dalam hadis tadi dikatakan resepnya itu sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluan, yang keempat taat kepada suami, ya, berkenaan dengan puasa pada bulan Ramadan. Nantilah sebelum bulan Ramadan, bulan Sya'ban, kita ingatkan kembali. Tapi sekarang yang pertama aja dulu, melaksanakan sholat 5 waktu. Coba, apakah sudah benar-benar sholat 5 waktu itu dilaksanakan? Tidak hanya sekedar memenuhi syarat dan rukunnya, tapi ketika ibu sholat Allahu Akbar, jangan ingat sinetron, Bu. Ketika ibu sholat Allahu Akbar, jangan ingat jemuran. Ketika ibu sholat Allahu Akbar, jangan ingat masakan. Ketika ibu atau kita semua melaksanakan sholat 5 waktu Allahu Akbar, ya, yang ingat masih yang lain, badannya iya sholat, tapi pikirannya kemana? Ya aninnya, masih ingat kaditu kadia gitu. Nah, berarti ini ada yang kurang dalam sholatnya. Ya, jadi Allahu Akbar, ingat-ingat nanti Assalamualaikum, itu udah 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Nah, makanya sholat sunnah itu menambal kekurangan sholat wajib. Karena kita sadar betul, kita ini selama kita hidup, ingat ya, melaksanakan sholat 5 waktu, berapa persen sholat 5 waktu yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar terpenuhi syarat dan rukunnya, yang 100% gitu ya. Kadang dari 4 rakaat itu hanya 1 rakaatnya yang khusyuk masih mending. Dari 4 rakaat itu hanya setengah rakaatnya yang khusyuk. Khusyuk itu ya patokannya ketika sholat, ingat dia sedang sholat menghadap Allah. Atau ketika dia sedang sholat 4 rakaat, yang ingatnya itu ketika Allahu Akbarnya saja. Itu seperberapa persennya. Nah, makanya sholat sunnah itu menambal kekurangan sholat wajib. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholah. Kata Rasulullah, amalan yang pertama kali bakal dihisab, ditanya, diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat itu adalah sholatnya, sholat 5 waktu yang wajib. Jika sholatnya baik, ya, maka beruntung dan selamatlah dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun jika sholatnya itu rusak, bisa jadi rusak itu tidak terpenuhi syarat rukunnya, ya, bisa jadi kurang khusyuk, maka merugi dan celakalah dia. Qala rabbu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, unduru, nih orang ini sholatnya kurang sempurna, tidak 100%, sholat sih sholat gitu ya, dari sekian tahun dia hidup di alam dunia itu dia melaksanakan sholat alhamdulillah, tapi ternyata dari sekian ratus bahkan sekian ribu kali dia melaksanakan sholat wajibnya itu ada kekurangan-kekurangan. Maka kata Allah, unzuru, lihatlah, hal li abdi min tatawuin, apakah orang ini punya amalan sholat sunnah? Nah gitu kan, fayukammalu biha man taqassa minal faridah, maka sholat wajibnya, jika dia memiliki amalan sunnah, sholat sunnah, maka kekurangan-kekurangan tadi akan ditambal, disempurnakan oleh sholat sunnah tadi, gitunya Bu. Lalu dihisablah seluruh amalan wajibnya sebagaimana sebelumnya. Nah jadi gitu pentingnya sholat sunnah itu, supaya kekurangan-kekurangan sholat wajib kita itu ditambal. Kita pun kalau punya baju, punya jilbab kan, kalau ada sobek sedikit kan malu keluar itu ya, pinginnya terlihat sempurna wajah kita. Kalau ada totol dikit ingin terlihat sempurna, apalagi ini sholat. Sholat itu amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, sholat 5 waktu. Nah jika ada kekurangan dari sholat 5 waktunya itu, kata Allah, coba lihat
orang ini selama di alam dunianya punya amalan sholat sunnahnya? Enggak. Kalau ada, jadikan amalan sholat sunnah itu penambal, penyempurna sholat wajibnya, gitu. Nah, yang pertama itu, sholat sunnah itu untuk menambah sholat wajib. Jadi kalau kita sekarang merasa sadar bahwa sholat wajib kita belum sepenuhnya benar-benar khusyuk, dari sekian kali kita melaksanakan sholat wajib itu paling berapa persennya yang benar-benar khusyuk, gitu ya. Banyaknya tidak khusyuknya, maka tambal, perbanyak dengan amalan sholat sunnah. Lebih lagi, sholat sunnah itu sarana untuk meraih cinta Allah. Ya, kita dicintai oleh suami luar biasa. Meskipun suami ini tidak bisa memberikan segala-galanya kepada kita. Kebutuhan kita luar biasa, keinginan kita luar biasa. Cintanya suami separuhnya atau bahkan 3/4-nya bisa memenuhi keinginan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mencintai itu, apapun yang kita inginkan, kebutuhan apapun yang kita inginkan, kalau memang Allah mencintai kita, akan Allah penuhi. Namun lagi-lagi ada resepnya, ada syaratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ini, Innallaha ta'ala qala. Kata Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasih Allah, maka aku menyatakan perang kepadanya. Jadi kekasih Allah itu dilindungi, disayangi oleh Allah. Siapapun yang mengganggu, menciderai kekasih Allah, maka akan berhadapan dengan Allah. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Kata Allah, tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku, bertakarrub dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Jadi kita melaksanakan kewajiban itu, Bu, entah itu sholat wajib, entah itu puasa wajib, entah itu infak wajib, pada hakikatnya kita sedang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dengan amalan yang wajib. Yang kedua, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Nah ini. Yang kedua, ya, senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jadi amalan nafilah, entah itu puasa sunnah, termasuk di dalamnya sholat sunnah, kalau itu kita laksanakan, ini dalam rangka menggapai, meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencintai seseorang, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Jika Allah telah mencintai seseorang, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya, menjaganya. Baik untuk urusan dunia ataupun untuk urusan akhirat. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka ketika seseorang itu mau melangkah, punya keinginan melangkah kepada hal-hal yang tidak diridhoinya, Allah akan mengingatkan. Kan itu. Ketika seseorang sudah dicintai Allah, tangannya itu akan terbimbing oleh Allah, sehingga sangat sukar bagi dia untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoinya. Ini ciri bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan memperbanyak amalan sunnah. Gitu ya. Nah, Ibu rahimakumullah, jadi itu ya, pentingnya kita memperhatikan amalan sunnah. Sebetulnya cukup seseorang itu melaksanakan amalan wajib, sholat wajib, tapi apakah kita merasa aman, sudah punya jaminan amalan wajib itu sudah sempurna atau belum? Ya, kalau belum, tambah dengan amalan sunnah. Nah, di antara amalan sunnah itu adalah sholat sunnah. Kita sering mendengar sholat, apa sebetulnya sholat, Bu? Ya,
Sholat, gerak sholat, gitu ya. Sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Apa itu doa? Doa itu sebetulnya perintah. Tapi perintah minal adna ilal ulia. Perintah dari kita kepada Tuhan. Memohon, itu doa itu. Kita berdoa kepada Allah ingin rizki, kan pada hakikatnya kita memerintah kepada Allah, beri saya rizki, kan itu. Kita berdoa kepada Allah minta keturunan, pada hakikatnya kita nyuruh kepada Allah, berilah saya keturunan. Nah, secara bahasa sholat itu ad-du'a, doa. Makanya dalam Al-Quran, Quran surah Taubah ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Wa sholli alaihim, dan sholatlah kepada mereka. Nah, makna sholli di sini bukan sholat secara fikih, tapi doa. Dan doakanlah mereka. Jadi ini perintah pedoman, ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Jadi kalau ada muzaki memberikan zakat kepada amilin ataupun langsung kepada mustahiknya, adabnya itu setelah diterima doakan mereka, wa sholli alaihim, doakan orang yang memberikan zakat itu, ya. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu, ya. Jadi sholataka di sini maknanya adalah doa. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Nah, ini doa. Jadi kenapa sholat itu disebut doa, Bu? Karena sejak takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir Assalamualaikum, hampir semuanya isinya doa. Coba Ibu, ketika Allahu Akbar, kemudian habis Allahu Akbar baca apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan itu ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini yang sholat adalah hambanya yang doif, yang tidak bisa apa-apa, yang keinginannya semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya baca doa istiftah, baca Fatihah. Di Fatihah banyak doa, ya. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Pokoknya hampir semuanya isinya adalah doa. Sholat itu, ya. Nah, makanya secara bahasa sholat itu maknanya adalah doa. Secara fikih, sholat itu aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim, bisyara'ita mahsusatin. Berupa perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Itu sholat. Jadi kalau ada ajaran, Ibu, ajaran sholat itu hanya sekedar ingat, karena dalam Al-Quran ada ayat Allah, aqimis sholata li zikri, sholatlah untuk mengingatku. Jadi bagi mereka berpedoman pada ayat ini, sholat itu hanya sekedar ingat, nanti jam 12 datang waktu zuhur. Bagi mereka tidak perlu ambil wudhu kemudian sholat seperti kita, cukup berdoa, cukup ingat kepada Allah. Nah, ini tidak sesuai dengan pengertian fikih, karena yang namanya sholat itu harus berupa perkataan, ya, harus berupa perbuatan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ya. Jadi takbir diawali dengan Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan takbiratul ihram itu. Karena ketika seseorang sholat, semenjak dia takbir Allahu Akbar, perkara yang tadinya boleh, minum sebelum sholat, boleh minum, Bu? Boleh. Makan cilok, makan basreng, ngobrol, ya, ini ya, boleh ya, sebelum sholat. Tapi ketika dia sudah sholat Allahu Akbar, tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Makanya takbir yang mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh. Itu takbiratul ihram. Semenjak itu dia harus fokus melaksanakan rukun-rukun sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu, makanya disebut takbiratul ihram. Nah ini sholat. Nah sekarang yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini terkait dengan sholat sunnah.
Emang ada berapa jenis sholat itu? Sholat itu ada dua. Yang pertama sholat wajib. Kelihatan ya? Sholat wajib itu sholat yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Wajibul kudu. Kalau itu berbahaya, berdosa. Ya, yang namanya wajib itu ya ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang dilaksanakan itu berpahala, ditinggalkan dosa. Dan kalau meninggalkan sholat bukan sembarang dosa, bukan sembarang maksiat, tapi dosa besar. Yang namanya dosa besar tidak cukup dengan hanya sekedar ibu wudunya benar. Kalau dosa kecil terhapus dosanya. Ibu dari rumahnya pagi ini berangkat ke sini. Dosa-dosa kecil yang sebelumnya pernah dilaksanakan, ya bisa saja dosa kecil kayak misalkan apa? Punya perasaan tidak senang kepada orang lain misalkan, atau melihat sesuatu yang tidak dihalalkan. Kemudian dengan melangkahkan kaki ke masjid, dosa-dosa kecil itu terhapus. Nanti 2 bulan lagi datang bulan Ramadan. Ibu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian sholat tarawih pada bulan Ramadan. Dosa-dosa kecil itu akan terhapus hanya dengan cara seperti itu. Tapi kalau dosa besar diantaranya adalah meninggalkan sholat, tidak bisa. Harus benar-benar taubatan nasuha. Nah makanya disinilah pentingnya kenapa dalam ajaran Islam itu kita diperintahkan oleh Allah kalau punya anak usia 7 tahun, perintahkan sholat. Ya, disabiin karena usia 7 tahun, padahal usia 7 tahun itu belum wajib sholat, Bu. Betul ya? Usia 10 tahun si anak ini sudah diperintahkan, dia nggak mau, cepret, Bu. Cepret ya naon? Pukul. Ya, tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pembiasaan sejak dini. Jangan sampai ketika usia balik, kalau perempuan sudah haid, belum tahu sholatnya naon. Sholatnya kayak gimana? Bahaya. Makanya sejak kecil, sholat ini harus dibiasakan. Makanya dalam Islam, ibu rahimakumullah, sholat itu, kalau seseorang meninggalkan sholat, tarikus sholah, meninggalkan sholat karena malas, maka yang pertama dia itu harus diminta untuk sholat istitabah, diminta untuk taubat melaksanakan sholat. Sholat duhur misalkan, dia itu tidak melaksanakan sholat duhur, bukan karena sakit, bukan karena apa, bukan karena gila, bukan karena ketiduran, malas aja. Maka tangguhkan dia sampai habis waktu asar, sampai maghrib, menjelang maghrib. Kalau diminta taubat juga nggak mau, maka hukuman Islam berlaku kepadanya. Apa hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas? Hukumannya apa, Bu? Dibunuh. Luar biasa. Orang meninggalkan sholat satu waktu, setelah diminta taubat, tidak mau juga karena malas, dibunuh. Karena sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Dibunuh, namun ketika dia sudah dibunuh, diperlakukan sebagai orang muslim. Ya biasa disolat, dimandikan, dikapani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Yang kedua, kalau dia itu meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, ya, setelah diminta taubat, dia tidak mau, maka sama juga hukumannya adalah dibunuh. Namun ketika dia sudah meninggal, diperlakukan sebagai orang murtad. Orang murtad itu haram disolati, haram dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Hartanya yang dia miliki meskipun kaya raya menjadi milik baitul mal kaum muslimin. Luar biasa. Ini kalau diterapkan hukum Islam hanya untuk urusan sholat. Makanya bahasa sholat dalam Al-Quran itu aqimus sholat, tegakkan sholat. Ya, tegakkan, dirikan sholat. Bukan hanya sekedar laksanakan sholat. Karena apa? Ada peran-peran yang lain dalam rangka menjaga sholat. Nah, jadi sholat itu yang pertama, ada yang namanya sholat wajib, ya. Hanya 5 sholat wajib itu nggak banyak. Umat terdahulu sholatnya itu 50 waktu, sehari semalam. Kuat nggak, Bu? Coba. 50 waktu. 5 waktu rada susah, apalagi 5 waktu. Tapi sholat 5 waktu ini setara pahalanya dengan 50 waktu umat-umat terdahulu. Luar biasa ya. Maha murah, maha rahman rahimnya Allah pada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Cuma 5 waktu, salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, cukup. Ya, ini salat fardu, salat wajib. Nah, yang kedua, ada yang namanya salat sunnah. Salat sunnah ini salat ziyadah, tambahan saja. Tapi tambahan juga penting bagi kita. Kalau kita belanja, ibu suka punya harapan, wah, keinginannya yang jual ini ngasih tambahan ke kita. Beli rambutan misalkan 2 bengket, tambahnya yang 3 bengket. Atau minta 3 dah gitu ya. Apalagi ini urusan pahala di akhirat. Salat wajib saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali benar-benar memperhatikan salat sunnahnya. Salat sunnah itu apa? Ya, meskipun salat sunnah itu adalah perkara yang ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau dilaksanakan berpahala, tapi kalau ditinggalkan ya tidak mengapa, tidak membuat dia berdosa. Itu sunnah. Nah, salat sunnah itu dibagi lagi. Ada yang namanya salat sunnah mutlak. Apa itu salat sunnah mutlak? Salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sabab. Kapanpun ya boleh melaksanakan salat sunnah. Ini salat sunnah mutlak. Sekarang mau salat sunnah, mangga silakan. Salat sunnah apa ya? Salat sunnah mutlak. Habis zuhur mau melaksanakan sholat sunnah apa? Ya mangga silakan, sholat sunnah mutlak. Kapanpun, selain pada waktu-waktu yang terlarang, nanti disebutkan waktu-waktu yang terlarang. Nah, ini namanya sholat sunnah mutlak. Jadi kalau ditanya berapa rakaat sholat sunnah itu, banyak, tidak akan terhitung. Tergantung kemauan dia melaksanakan sholat sunnah. Karena sholat sunnah mutlak itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Silahkan kapanpun. Ya, selama dia memenuhi syarat rukunnya, tidak sedang haid, tidak sedang nifas, misalkan kalau ibu, ya, syarat sahnya terpenuhi, silakan sholat sunnah mutlak, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, dan seterusnya. Jadi sholat sunnah mutlak itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Yang berikutnya ada lagi sholat sunnah muqayyad. Kalau sholat sunnah muqayyad artinya sholat sunnah yang terikat. Nah, terikat dengan apa? Jadi tidak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba dia melaksanakan sholat sunnah. Kalau sholat sunnahnya muqayyad, yang pertama terikat dengan waktu. Sholat sunnah yang terikat dengan waktu, para rubuh waktunya gitu Bu ya. Jelas waktunya kapan. Kalau dilaksanakan di luar waktu itu ya tidak terhitung melaksanakan sholat sunnah itu. Contohnya adalah sholat qobliyah subuh misalkan, kan jelas waktunya. Qobliyah subuh itu dilaksanakan sebelum sholat subuh. Piraku melaksanakan sholat qobliyah subuh sebelum duhur, kan gitu. Karena terikat dengan waktu. Ketika sudah masuk waktu subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh, di sana ada qobliyah subuh. Tidak bisa juga melaksanakan mau niat sholat qobliyah subuh tapi belum adzan subuh. Tidak bisa. Para rubuh waktunya, ada waktunya, terikat dengan waktu. Ini yang disebut dengan sholat sunnah muqayyad bil waqti. Sholat sunnah yang terikat dengan waktu, jelas waktunya kapan. Atau ba'diyah maghrib misalkan, berarti dilaksanakan setelah sholat maghrib. Tidak bisa melaksanakan ba'diyah maghrib sebelum sholat maghrib. Tidak bisa melaksanakan ba'diyah maghrib setelah sholat isya. Jadi harus dilaksanakan setelah sholat maghrib waktunya itu. Sholat duha, nah ini waktu duha. Ya, ada waktunya. Piraku melaksanakan waktu duha setelah asar. Kan ada cerita Bu. Ini saking rajinnya, saking solehnya si fulan ini sampai-sampai qiyamul lail lagi siang malam Bu. Ya, sholat tahajud lagi siang malam. Malam iya, siang iya. Saking rajinnya dia bermunajat kepada Allah, ingin rizki yang luar biasa, sholat duha lagi siang malam. Biar aku sholat duha siang malam, kan itu. Biar aku sholat malam siang malam. Nah, karena sholat duha atau sholat witir, sholat tarawih, qiyamul lail, jelas waktunya, terikat dengan waktu. Gitu ya Bu ya, contohnya seperti itu. Dia harus diperhatikan. Jangan sampai sholat duha ba'da isya. Jangan sampai sholat witir ba'da duhur.
Karena ada waktunya, terikat dengan waktu. Beda dengan yang pertama, yang sholat mutlak. Sholat mutlak mas silahkan kapanpun, selain nanti pada waktu-waktu yang terlarang. Makanya oleh saya dikasih warna merah, ada catatan nanti, meskipun mutlak tidak terikat dengan waktu, namun ada waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat tersebut. Yang kedua, ada juga sholat sunnah yang terikat dengan sebab. Ada sebabnya, ya, harus ada dulu sebabnya, baru boleh melaksanakan sholat itu. Kalau tidak, ya tidak terpenuhi. Apa contohnya? Nah, sebab juga macam-macam. Ada sebab yang menyertai. Contohnya sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta hujan. Kemarau panjang, ya, rerumputan udah kering, binatang ternak sudah banyak yang kelaparan, air sudah tidak ada di mana-mana. Maka dianjurkan melaksanakan sholat istisqa. Ada sebab. Kenapa sholat istisqa? Karena kemarau panjang. Piraku sholat istisqa pada musim hujan. Ya kan? Jadi ada sebab yang menyertai. Artinya kalau misalkan sebabnya sudah hilang, sudah musim hujan, tidak disyariatkan lagi, tidak disunahkan lagi sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu sholat minta hujan. Nanti penjelasannya, rincinya ada bagian berikutnya. Kemudian sholat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ya, jadi sebab yang menyertai, oh sekarang ada gerhana matahari, disunahkan melaksanakan sholat gerhana. Nanti malam misalkan ada infonya ada gerhana bulan, berarti ada sebab yang menyertai, disunahkan melaksanakan sholat gerhana, gitu. Berikutnya ada pula yang sebabnya itu di awal, ya, sebabnya itu di awal. Contohnya apa? Sholat li syukril wudu. Maksudnya apa? Ibu habis wudu, maka disunahkan setelah wudu sholat sunnah, ya, karena kita dianjurkan untuk dawamul wudu. Dawamul wudu itu ya senantiasa berada dalam kondisi punya wudu. Tidak hanya ketika mau sholat, tidak hanya ketika mau baca Quran, tapi juga senantiasa selama hayat masih dikandung badan, ya, dianjurkan kita punya wudu. Maka setelah wudu disunahkan melaksanakan sholat sunnah li syukril wudu. Tapi jangan lama-lama, maksudnya ketika ibu habis wudu masih basah gitu ya, langsung sholat li syukril wudu. Jangan sampai wudunya tadi jam 10, sholat sunnah li syukril wudunya nanti jam 12. Sudah jauh sebabnya gitu. Jadi harus mubasyaratan, harus langsung. Kemudian tahiyatul masjid pun sama. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah dalam rangka memuliakan masjid. Ibu datang ke masjid ini kan, dianjurkan untuk tidak dulu duduk, sholat dulu 2 rakaat. Dalam rangka apa? Memuliakan masjid. Atau qada sunnah, ada juga yang disebut dengan sholat qada sunnah. Sholat qada sunnah itu misalkan, biasanya dia itu tidak pernah luput dari melaksanakan sholat qobliyah subuh. Tiba-tiba dia kesiangan pada satu waktu itu, ya, kesiangan, jamaah sudah ditegakkan berjamaah, misalkan seorang laki-laki, maka qobla subuhnya itu bisa dikodok, bisa diganti di hari yang lain, di waktu yang lain. Sebabnya di awal, itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau ini sebabnya di akhir. Contohnya sholat istikharah. Kunaon ibu sholat istikharah? Setelah sholat mau berdoa kepada Allah, meminta pilihan mana yang terbaik yang Allah tunjukkan pada saya, gitu ya. Sholat dulu 2 rakaat, setelah itu berdoa. Kan ada sebabnya di akhir, gitu. Itu sholat istikharah. Yang lainnya sholat ihram, sholat safar, ibu mau safar. Safar itu bepergian. Selama safarnya bukan safar maksiat, safarnya mau kemana? Mau membegal, safar maksiat. Safarnya mau kemana? Mau, nah kalau jalan-jalan itu mubah, boleh gitu. Selama jalan-jalan mubah, paling tidak yang mubah, apalagi yang sunnah. Ibu mau kemana? Mau silaturahim, kan boleh, sunnah berarti ya. Ibu mau kemana? Mau bayar hutang, wajib, gitu ya. Maka sebelum pergi disunahkan dulu sholat safar, ya. Jadi sholat safar itu bukan hanya orang yang mau pergi haji. Kan biasanya kalau orang pergi haji atau mau pergi umroh, ngundang dulu tetangga kan,
sebelum pergi sholat safar dulu. Padahal sebetulnya kemanapun yang penting safar, sholat dulu. Nah, ini yang disebut dengan sholat sunnah yang terikat dengan sebabnya di akhir setelah sholat. Kan setelah sholat mau pergi, sebabnya mau pergi gitu. Atau misalkan sholat tobat, ya, mau bertobat. Setelah sama dengan istikharah, nanti setelah sholat mau bertobat, memohon ampun kepada Allah, sholat dulu 2 rakaat. Atau pada masa dulu sholat perang, jadi sebelum pasukan itu pergi ke medan perang, sholat dulu 2 rakaat. Jadi sebabnya di akhir. Nah, jadi banyak sholat sunnah itu. Nah, catatan tadi yang sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab, boleh dilaksanakan kapanpun, kecuali pada 5 waktu ini. Yang pertama, saat matahari terbit hingga meninggi kira-kira 1 tumbak. Jadi saat matahari terbit hingga meninggi kira-kira 1 tumbak, tidak boleh melaksanakan sholat apapun, termasuk sholat sunnah mutlak. Ya, sholat mutlak atau yang memiliki sebab di akhir, sholat istikharah, itu tidak boleh dikerjakan ya saat matahari terbit hingga meninggi kira-kira 1 tumbak. Atau saat tengah hari. Nah, nanti kira-kira jam 12 kurang, sekarang zuhur kan jam 12 kurang berapa? Lebih ya, lebih 3. Kira-kira jam 12 tengah hari. Tengah hari itu patokannya adalah matahari benar-benar ada di atas ubun-ubun kita. Jadi kalau ibu berdiri di tengah itu di luar, ketika disebut tengah hari itu tidak ada bayangan dimanapun. Karena apa? Matahari benar-benar ada di atas kepala kita. Nah, pada waktu itu ya tidak boleh melaksanakan sholat mutlak atau sebab ya sholat sunnah yang ada sebabnya di akhir, kecuali pada hari Jumat. Boleh pada hari Jumat ya. Sebetulnya tengah hari itu artinya ketika matahari benar-benar ada di atas kepala kita, tidak lama Bu, paling beberapa menit ya, tidak lama. Setelah itu tergelincir ya, tergelincir artinya dia bergeser, muncul lagi bayangan. Nah, itu masuk waktu zuhur. Jadi patokan waktu zuhur itu ketika matahari telah tergelincir, sudah bergeser ke arah mana berarti matahari? Ke arah barat ya, ke arah barat. Sudah tergeser ke arah barat, ada lagi bayangan kita di arah timur, itu sudah masuk waktu zuhur. Kalau misalkan sudah tidak ada bayangan di mana-mana, tidak ada bayangan dilihat-lihat itu, berarti matahari benar-benar ada di atas kepala kita tengah hari. Tidak boleh melaksanakan sholat mutlak di sana. Kemudian yang ketiga, saat matahari menguning sore hari hingga ia tenggelam. Sore hari ini pada asar suka terlihat kan matahari mau tenggelam tuh, ada kuning-kuning ya, kalau kita lihat di cakrawala itu. Maka tidak boleh melaksanakan sholat mutlak atau sholat istikharah di sana. Sholat yang sebabnya itu di akhir, tidak boleh. Atau yang keempat, setelah melaksanakan sholat asar hingga matahari tenggelam. Kalau ini dikaitkan dengan pelaksanaan sholat. Setelah sholat asar ya, maka sampai matahari tenggelam tidak ada sholat yang lain. Yang kelima, setelah melaksanakan sholat subuh hingga matahari terbit, tidak ada sholat yang lain. Nah ini ya, jadi ini rangkumannya berkenaan dengan pembagian sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Sholat sunnah pun macam-macam, gitu ya, macam-macam. Baik, sampai sini dulu. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Bisi keburu lupa nih, apa yang mau ditanyakan? Mangga. Kalau belum ada mau dilanjut dulu. Mangga. Boleh. Jadi sholat qobliyah itu kan sholat yang terikat dengan waktu. Waktunya kapan kalau qobliyah? Semenjak masuk waktu sholat tersebut, duhur misalkan, berarti setelah azan duhur kalau patokan kita ya, sholat qobliyah dulu. Setelah sholat qobliyah, aduh ini jemuran, keburu hujan, angkatin dulu jemuran kan, sampai 1 jam karena ngobrol yang lain. Sholat duhurnya baru jam 1, boleh ya, asal jangan dilaksanakan sholat qobliyah setelah melaksanakan sholat duhur, gitu ya. Jadi patokannya semenjak masuk waktu sholat fardu tersebut sampai dilaksanakannya sholat fardunya ya, sholat duhurnya gitu.
kalau qobliyah asal itu boleh nggak sih? Ada yang bilang boleh atau boleh? Ya, nanti ada bagiannya itu terkait dengan sholat rawatib. Yang lain dulu silakan, Mangga. Ya, para ulama kemudian merumuskan apa yang disebut dengan a'dzarus shalah, keringanan dia ketinggalan melaksanakan sholat tidak berdosa. Hanya dua. Ya, dari sekian kondisi itu, seseorang diberikan keringanan, dia tidak berdosa, ketinggalan sholat itu hanya karena dua. Yang pertama ketiduran, yang kedua lupa. Misal, ini duhur itu jam 12, tidur dulu nih, ya jam 10 sekarang. Bangun-bangun jam 4 sore, apa yang ketinggalan? Sholat asar, sholat duhur, ya, sholat duhurnya udah habis. Berdosa enggak? Enggak, karena dia tidurnya jam 10. Kalau tidurnya jam 12 lebih 15, udah adzan, tanggung, tidur dulu lah. Bangun-bangun jam 5 sore, itu dosa. Karena sudah masuk waktu zuhurnya. Sama kasusnya kalau ibu misalkan, ya, tidur biasa malam hari jam, ya dari malam lah, dari jam 9. Tidur kepulasan, tidak ada yang membangunkan. Bangun-bangun udah siang, jam 7 misalnya, ya. Waktu subuh kan udah habis. Maka tidak dosa atas ketinggalannya itu, namun ketika ingat, ketika bangun, laksanakan sholat subuh. Meskipun jam 7, namanya subrang, subuh berang. Jadi boleh bu, langsung aja sholat subuh. Nah, kalau terlarang itu kan tadi setelah sholat subuh, dia udah sholat subuh, ya kan? Setelah sholat subuh, sholatnya udah, melaksanakan sholat yang lain tidak bisa. Atau sholat sunnah, ya, sholat subuhnya udah, kemudian melaksanakan sholat mutlak, sholat 2 rakaat tidak boleh. Tapi kalau kasusnya adalah sholat wajib dan itu karena ketiduran, segera laksanakan, gitu ya. Bukan hanya sholat subuh, sholat apapun, maghrib misalkan, kelupaan karena habis asar itu misalkan banyak kesibukan, ya, sampai lupa, ya, dengar-dengar sudah adzan isya, belum sholat maghrib, maka ketika ingat buru-buru laksanakan sholat maghrib. Selain itu, tidak ada keringanan seseorang meninggalkan sholat. Kesibukan apapun, kondisi ripuh apapun, harus melaksanakan. Jadi ini menunjukkan saking wajibnya sholat, bu. Orang sakitnya parah sekalipun, sakit, ini kasusnya sakit misalkan, tidak ada keringanan dia meninggalkan sholat. Kalau misalkan dia masih bisa berdiri, laksanakan sholat sambil berdiri. Kalau berdiri tidak mampu, bisanya duduk, laksanakan sholat sambil duduk. Duduk pun tidak kuat, bisanya berbaring, laksanakan sholat sambil berbaring. Tidak bisa berbaring pun, ya, kalau berbaring dia puyeng dan sebagainya, bisanya telentang, maka laksanakan sholat sambil telentang. Telentang pun tidak bisa menggerakkan apapun, hanya sekedar ingat, laksanakan, lintaskan gerakan sholat itu di dalam pikiran. Pikiran pun tidak ada, disolati, bayar. Ini saking wajibnya sholat sampai segitunya, ya, saking wajibnya sholat sampai segitu. Itu ya bu ya. Baik, ada lagi, semangat. Ya, kalau memang punya anggapan imam ini atau jamaah ini biasanya lama, sementara kita sholat qobliyah subuh itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kata para ulama, kata Rasulullah SAW, itu khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebagian mengatakan sholat qobliyah subuhnya, gitu ya.
Nah, maka laksanakan dulu sholat qobliyah subuh. Dan yang perlu kita ingat, sholat qobliyah subuh ini terkategori sholat yang khafifah, ringan. Ukuran ringan, masa Kanjeng Rasulullah SAW itu sampai-sampai dianggap oleh para sahabat, ini Rasulullah itu tiba bacaan sholatnya gitu. Saking cepatnya. Cepat ukuran dulu. Ya bukan cepat ukuran sekarang. Cepat ukuran dulu itu, untuk qobliyah subuh itu, baca Al-Kafirun pada rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat kedua, ya, bukan Qul Falaq Minas gitu ya. Jadi Al-Kafirun pada rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, itu terkategori sholat yang khafifah, yang ringan. Laksanakan dulu, baru kemudian ngejar imam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan ada kesunahan yang sekarang itu banyak ditinggalkan, berkenaan dengan sholat qobliyah subuh. Jadi setelah sholat qobliyah subuh itu juga disunahkan berbaring sejenak sebelum melaksanakan sholat subuhnya. Nah, kenapa harus seperti itu? Hikmahnya, karena malamnya itu dia sudah mulai tahajud gitu ya. Kemudian dia sholat sunnah qobliyah, berbaring sejenak, tidak sampai kemudian ngorok gitu ya. Yang penting dia bisa memisahkan mana sholat qobliyah dengan sholat subuh gitu. Ini anjuran, berbaring sejenak. Makanya jangan heran, jangan usil juga nanti kalau misalkan ibu sedang safar kemana gitu ya, singgah di rest area di masjid. Ini orang habis sholat sunnah sebelum subuh, gogoleran dulu gitu ya, berbaring dulu, itu dalam rangka melaksanakan sunnah gitu. Ya, ini yang banyak ditinggalkan di kita gitu ya, anjuran. Nah, karena apa? Karena kalau sholat sunnah qobliyah itu yang pertama khafifah, ringan, 2 rakaat yang ringan, ya, cukup baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sholat subuhnya panjang, disunahkan panjang. Makanya untuk menguatkan diri melaksanakan sholat subuh, apalagi laki-laki yang berjamaah, dianjurkan dulu berbaring dulu sejenak, gitu. Seperti itu. Ya kalau ketiduran, banjur. Jarak safarnya untuk ya. Ya. Kalau ini safarnya mutlak, mau jarak qasar ataupun yang terkategori safar, mau jauh mau dekat, kalau dia meniatkan safar, disunahkan sholat safar. Gitu ya. Disunahkan sholat safar. Ingat Ibu rahimakumullah, sholat itu penjagaan bagi kita. Siapa yang tahu ketika kita sedang bepergian, ada yang nyenggol, ada yang niat jahat, maka bentengi dengan sholat. Gitu ya. Itu hikmahnya seperti itu. Bangga, silakan, ada lagi. Iya, di antara syarat wajib sholat itu adalah akil. Akil itu berakal, punya kesadaran. Berarti kalau seseorang karena sudah sepuh atau karena penyakit dan lain hal yang membuat kesadarannya terganggu, tidak wajib sholat. Pikun itu. Nah, namun bagi kita, misalkan ahli warisnya, anak cucunya, ya sebagai rasa kasih sayang kepada mereka, ya bisa ditambal dengan amal-amalan sholat yang lain. Ya, diniatkan untuk menambal ya kafarat ya atas hal-hal yang ditinggalkan oleh orang yang bersangkutan seperti itu. Karena di antara syarat wajib salat itu harus akil, orang berakal. Ya, maaf, berarti sama kayak orang gila. Dari sisi ya tidak punya kesadaran. Karena di antara basis Allah Subhanahu wa taala itu memikulkan suatu kewajiban kepada manusia adanya akal, adanya kesadaran. Makanya mengapa orang, anak kecil yang belum tamyiz itu belum bisa membedakan mana cilok, mana kelereng. Anak kecil yang belum tamyiz itu yang belum bisa membedakan mana bara api, mana permen, belum tamyiz. Maka kalau dia melaksanakan sholat pun tidak sah sholatnya.
Jadi batasan sah sholat itu ketika anak kita sudah tamyiz, sudah hidung, ditanya jawab, gitu ya. Disuruh pergi ya pergi, disuruh diam diam, gitu ya. Bisa makan sendiri misalkan, bisa membedakan mana yang membahayakan, mana tidak, itu tamyiz, meskipun belum balik. Kalau dia melaksanakan sholat, sah sholatnya, meskipun belum ada kewajiban bagi dia. Sama halnya kalau misalkan karena sudah sangat-sangat sepuh, karena penyakit dan sebagainya hingga hilang ingatannya, maka tidak ada kewajiban sholat bagi dia. Wallahu a'lam. Maka ada lagi? Ya. Sampai di rumah sekarang udah jam 1 lewat gitu ya. Berarti kan waktu tidurnya udah. Nah itu yang kita utamakan sholat wajibnya dulu atau kalau mau melaksanakan sholat sunnahnya terlebih dahulu, qobliyah dipersilahkan. Karena kalau jam 1 itu masih ada waktu banyak sebetulnya sampai berakhirnya sholat duhur. Kecuali kalau datang ke rumahnya itu jam sekarang asar jam 3:04 ya. Datang ke rumah jam 3. Nah, khawatir tidak keburu melaksanakan sholat duhur, langsung saja melaksanakan sholat duhurnya. Sholat qobliyahnya nggak apa-apa ditinggal. Tapi kalau misalkan masih ada jeda waktu yang cukup, dan kalaupun dia memang mau mengejar pada pahala fadilah sunnah, laksanakan dulu fadilah sunnah, melaksanakan sholat qobliyah, gitu ya. Karena masih ada jeda waktu yang cukup. Kalau misalkan jam 1 ke jam 3 kan masih lama. Sholat duhur kan paling lama juga 10 rakaat, 10 menit gitu ya. Masih bisa melaksanakan qobliyah duhur. Kemudian yang kedua, apa sih ukuran seseorang itu dianggap sah melaksanakan sholat di akhir waktu? Misalkan dia melaksanakan karena kesibukan dan sebagainya, misalkan ya, melaksanakan sholat duhur jam 3:10, sementara 2 menit lagi asar. Dia hanya kebagian 1 rakaat sholat duhur, rakaat kedua sudah adzan asar, sah nggak sholatnya? Sah. Jadi patokan 1 rakaat. Ya, 1 rakaat dia kebagian di waktu itu, meskipun di akhir, di penghujung sholat, sudah masuk ke sholat berikutnya, asal sudah 1 rakaat, sah sholatnya. Teruskan 4 rakaat. Tapi kalau kurang dari 1 rakaat, baru juga Allahu Akbar, baca Fatihah, meruku, udah ada asar. Lanjutkan, tapi tidak terhitung sholat duhur adaan, sholat duhur pada waktunya. Itu terkategori sholat duhur qadha, mengqadha sholat duhur. Jadi bukan sholat duhur pada waktunya. Ini kalau pada kondisi memang mendesak, bukan kebiasaan. Tapi kalau dibiasakan, ada 1 rakaat, oke sudah sah. Nanti 3 rakaat lagi di waktu asar. Setelah itu langsung sholat asar kan sekalian. Ini dosa kalau ngehajakan kayak gitu. Kan katanya sholat duhur itu asal kebagian 1 rakaat, ya sudah terhitung sholat duhur. 3 rakaatnya meskipun sudah waktu asar sah. Nanti adzan asar langsung sholat asar. Kalau ngahajakeun jadi kebiasaan, disengaja dosa gitu. Ini mah kalau nggak sengaja, bepergian dan sebagainya, ya karena di jalan satu dan lain hal tidak sempat melaksanakan sholat duhur misalkan, baru sampai ke rumah jam 3:10, bentar lagi asar, buru-buru, paling tidak ya dia bisa melaksanakan 1 rakaat sholat duhur. Selebihnya meskipun sudah masuk waktu asar tidak mengapa. Sama juga sholat yang lain, entah itu maghrib, bisa dan sebagainya, boleh. Allahu a'lam. Ya, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya kalau dilihat dari berjamaah atau tidaknya. Jadi sholat sunnah juga ada yang sholat sunnah diberjamaahkan, ada yang tidak. Maksudnya apa? Ini sholat sunnah, iya, dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan tidak berdosa. Namun disunahkan juga untuk diberjamaahkan, tidak sendirian. Artinya kalaupun dilaksanakan sendirian, sah-sah saja. Dia mendapat pahala sunnah. Tapi kalau diberjamaahkan, lebih utama lagi, lebih afdal lagi. Di antaranya adalah sholat Idul Fitri. Ya, sholat Id. Sholat Idul Fitri itu sholat sunnah, Bu. Tapi sunnah muakkad, sholat sunnah yang benar-benar dianjurkan, benar-benar ditekankan untuk dilaksanakan. Sunnah diberjamaahkan,
Tapi kalau misalkan satu dan lain hal, kayak kemarin misalkan ketika di puncak-puncak pandemi kan, tidak ada pelaksanaan sholat id, silahkan diserahkan kepada individunya masing-masing, mau di rumahnya atau mau di mana, maka laksanakan secara sendiri-sendiri. Atau berjamaah, ya dengan suaminya, dengan anak anggota keluarganya, boleh. Jadi berjamaahnya itu hanya sunnahnya saja, tidak menjadi syarat sahnya pelaksanaan sholat tersebut. Beda dengan sholat Jumu'ah. Kalau sholat Jumu'ah itu wajib diberjamaahkan. Jadi kalau ibu ya suaminya sholat Jumu'ah sendiri di rumah, takol bu. Karena apa? Sholat Jumu'ah itu harus diberjamaahkan. Tidak bisa sholat sendirian itu. Beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, tarawih, ini sunnah diberjamaahkan. Jadi selain kita akan mendapatkan pahala sunnah dari pelaksanaannya, juga akan mendapatkan pahala berjamaah, gitu ya. Ada lagi sholat sunnah yang memang tidak sunnah diberjamaahkan. Di antaranya sholat rawatib, sholat yang tadi ya, qobliyah, ba'diyah, tidak sunnah diberjamaahkan, sendiri-sendiri saja. Sholat malam, sholat tahajud, sendiri-sendiri saja. Sholat duha, tahiyatul masjid, sholat taubah, sholat tasbih, istikharah, sholat safar, sholat wudhu, sendiri-sendiri, tidak sunnah untuk diberjamaahkan. Nah, namun di antara ini, sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan tentu lebih utama. Tentu kita harus benar-benar bersungguh-sungguh bisa melaksanakannya dibandingkan dengan sholat yang tidak sunnah diberjamaahkan. Jadi afdaliyahnya seperti itu. Kalau sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan, urutan keafdaliyahannya, keutamaannya, mana yang benar-benar harus diusahakan dilaksanakan? Sholat id yang pertama kali. Para ulama mengatakan dari dua sholat id itu, sholat Idul Adha itu yang paling utama. Ya, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian sholat gerhana, kemudian sholat istisqa, dan yang terakhir sholat tarawih. Urutannya seperti itu. Kalau dilihat mana yang paling utama? Sholat id dulu, gerhana, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Nah ini ya, jadi ada yang sunnah diberjamaahkan, ada yang tidak. Jadi jangan sampai beranggapan, wah kalau tidak berjamaah, kita kehilangan sholat sunnah tersebut. Tidak. Kalau memang tidak bisa berjamaah, karena satu dan lain hal, laksanakan secara individual, sendiri-sendiri. Nah, ini yang pertama, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Waktunya kapan? Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu, yakni pada hari raya Idul Fitri atau pada hari raya Idul Adha. Ingat, kalau Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah sholat yang terikat dengan waktu, kan? Waktunya kapan? Pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah matahari terbit hingga tergelincirnya matahari, waktunya itu. Ya. Tata cara 2 rakaat. Rakaat pertama sunnah ditambah 7 takbir. Jadi gini Bu, kalau misalkan nanti sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri meskipun tidak ditambah 7 takbir, kan biasanya kalau berjamaah ya Allahu Akbar, diam dulu, kemudian takbir lagi kan, di rakaat pertama 7 takbir kan, kemudian nanti di rakaat kedua 5 takbir. Ini sunnah saja. Artinya kalaupun tidak seperti itu, dilaksanakan seperti layaknya sholat biasa, ya sah-sah saja melaksanakan sholat Idul Fitri seperti itu. Tapi ini sunnahnya, ditambah 7 takbir pada rakaat pertama, di sela-sela takbir baca tasbih, ya. Kemudian pada rakaat kedua ditambah 5 takbir, gitu. Kemudian disunnahkan pula setelahnya khutbah. Jadi hukumnya sunnah saja. Kalaupun setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Adha tidak ada khutbah, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apalagi kalau misalkan sholatnya sendirian, tidak diberjamaahkan, dia yang sholat, dia yang khutbah, siapa yang mau dengerin? Ya kan? Siapa yang mau dengerin? Jadi disunnahkan, sunnah saja khutbahnya itu setelah sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang berikutnya sholat gerhana matahari ataupun bulan. Nah kalau ini sholat yang terikat dengan sebab. Sebabnya apa? Oh ada gerhana matahari. Sebabnya apa? Oh ada gerhana bulan. Caranya ada 3 pilihan. Yang pertama 2 rakaat seperti sunnah qobliyah subuh. Sholat biasa 2 rakaat diniatkan sebagai sholat gerhana sah.
Atau yang kedua, 2 rakaat dengan ditambah 2 ruku pada tiap rakaat. Jadi ketika pada rakaat pertama setelah baca Fatihah, setelah baca surah, dia ruku kan? Setelah ruku bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, ruku lagi, ya. Di rakaat kedua pun sama. Jadi untuk sholat gerhana cara yang kedua ini dilaksanakan 2 rakaat, masing-masing rakaat itu ada 2 kali ruku, 2 baca Fatihah. Jadi total 4 kali ruku, 4 kali baca Fatihah dalam 2 rakaat. Yang ketiga caranya seperti cara kedua seperti itu, namun bacaannya panjang-panjang. Baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, seperti itu. Dan disunahkan setelahnya adalah khutbah gerhana. Gitu. Jadi sunnah saja melaksanakan khutbah setelah sholat gerhana itu. Berikutnya, sholat minta hujan, istisqa. Sebabnya apa? Kemarau panjang. Ya, istisqa, minta hujan. Sebabnya kemarau panjang. Tata caranya sama seperti sholat Idul Fitri, 7 takbir pada rakaat pertama, 5 takbir pada rakaat yang kedua. Hanya bacaan takbirnya diganti dengan istighfar. Ya, bacaan takbirnya diganti dengan istighfar. Allahu Akbar sama. Ya, Allahu Akbar. Nah, selang jeda antara takbir yang pertama dengan takbir kedua diganti dengan istighfar. Ini jarang, tapi luar biasa dalam artian orang melaksanakan sholat istisqa itu beda dengan orang melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha. Ya, biasanya kan kalau orang sholat Idul Fitri, Idul Adha tuh pada gaya ya Bu ya. Pokoknya baju paling keren tuh dikeluarin dari lemari pakai. Emang sunahnya seperti itu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha. Karena itu hari raya, menunjukkan syiar. Ya, baju yang paling bagus pakai, gunakan untuk Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sholat istisqa, baju keseharian, kalau kesehariannya dia lusuh, pakai itu. Kesehariannya dia manggul cangkul, bawa itu ke lapangan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan kelemahan manusia, minta kepada Allah supaya turun hujan. Punya kambing, punya ayam, bawa ke lapangan sama-sama supaya merintah binatang-binatang ini pun sama-sama memohon kepada Allah supaya turun hujan. Ini salat istisqa seperti itu. Jadi sunahkan juga 3 hari sebelumnya itu pemerintah itu menyuruh rakyatnya untuk berpuasa. Puasa dulu 3 hari. Nanti di hari keempat kita akan melaksanakan sholat istisqa. Itu sholat istisqa. Disunahkan pula ketika khutbah, khatibnya itu mengalihkan sorbannya dari kanan ke kiri. Dan itu diikuti oleh makmum. Ini sholat istisqa. Gitu ya. Berikutnya sholat witir. Witir itu ganjil. Maksimal 11 rakaat. Dilaksanakan seperti sholat biasa. Waktunya setelah sholat isya hingga terbit fajar. Ini sholat witir. Mau 2 nanti terakhir 3 misalnya. Boleh. Maksimal 1 pokoknya. Minimal 1. 1 ya. 1 rakaat. Langsung 3 boleh. Ya. Yang penting ganjil maksimal sampai 11. Misalkan ibu habis sholat isya mau ngereyeh, opat dulu. Nanti bangun jam 3 tambah lagi berapa berarti? Tambah 7. Ya. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalkan habis isya sudah 5 udah witir kan, udah ganjil. Nanti sholat witir lagi, ya tambah lagi 2 misalkan, tidak terhitung witir, itu terhitungnya sholat malam saja. Tapi kalau witir harus dipungkas dalam 1 malam itu dengan ganjil 1 kali. Tidak bisa ada 2 sholat witir dalam 1 malam. Jadi lebih utama memang kalau memang dia punya kemampuan, punya kebiasaan memang bisa bangun di sepertiga akhir di malam itu, sholat witir diakhirkan. Tapi kalau misalkan takut ketiduran, tidak bisa bangun nanti di sepertiga akhir malam, ya bisa sholat witir itu setelah sholat isya. Ya 1 rakaat, 3 rakaat boleh. Yang penting sebelum sholat subuh, jangan sampai sholat witirnya setelah sholat subuh. Itu ya. Yang berikutnya sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengikuti sholat fardu, entah itu setelah atau sebelum.
Ya, kita mengenalnya qobliyah. Qobliyah itu sebelum. Kalau ba'diyah setelah. Nah, tadi yang ditanyakan berkenaan dengan sholat rawatib ini. Apakah ada sholat rawatib sebelum sholat asyar? Para ulama berkenaan dengan sholat rawatib ini membagi dua. Ada rawatib mu'akkad, jadi sholat sunnah rawatib yang benar-benar sangat-sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Jumlahnya 10 rakaat. 10 rakaat ini 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini sunnah mu'akkad. Kemudian 2 rakaat sebelum duhur, sunnah mu'akkad. 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya, total 10 rakaat. Itu yang mu'akkad, yang benar-benar ya pahalanya lebih lah daripada yang nanti yang bagian yang kedua yang ghair mu'akkad. Kalau sebelum isya nggak ada qobliyah. Nah, yang sebelum isya ini terkategori ghair mu'akkad. Sunnah sih sunnah, tapi penekanannya tidak sekuat penekanan untuk yang mu'akkad, anjurannya itu. Yang ghair mu'akkad ada 12 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur. Jadi nanti nih, kalau waktu duhur tiba, laksanakan 4 rakaat. Kalau mau melaksanakan yang mu'akkadnya iya 2 rakaat kan, yang ghair mu'akkadnya iya, jadi 4 rakaat. Dua-dua ya. Dua-dua. 2 rakaat setelah duhur. Nah, setelah duhur pun sama, jadi 4 rakaat. Kalau mau dua-duanya kita ambil, ya, masa kalau ada diskon besar-besaran juga kita rame-rame mengambil gitu ya. 2 rakaat setelah duhur. Ini ghair mu'akkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar yang tadi. Di 4 rakaat sebelum asar itu bukan mu'akkad, ghair mu'akkad. Salat sunnah tapi tidak ditekankan pelaksanaannya, gitu ya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi intinya tidak ada sholat maghrib, tidak ada sholat fardu yang sebelum ataupun sesudahnya tidak ada sholat sunnah. Senantiasa ada sholat sunnah. Bedanya ada yang mu'akkad, ada yang tidak. Sholat asar, kecuali sholat ba'da asar. Kecuali ba'da asar. Ya, kecuali ba'da asar. Nah ini ya, jadi total 22 rakaat. Wah, cukup pun 22 rakaat. Oke. 30 tahun berturut-turut tidak lepas dari 22 rakaat tiap hari, coba. Jadi 22 rakaat paling tidak tambah 17 rakaat salat wajibnya. Nah, dawamkan itu. Salat rawatib. Ya, jadi ini ada yang mu'akkad, ada yang ghair mu'akkad. Boleh. Boleh. 2 rakaat. Nah, makanya di aspek yang lain kan ada doa yang mustajabah, di antaranya itu adalah antara azan dan iqamah kan? Bukankah sholat juga doa? Jadi kalau misalkan ibu habis selesai azan duhur, sebelum iqamah duhurnya, dengan sholat pun itu sudah tercukupi berdoa kepada Allah. Karena sholat itu juga doa gitu. Sholat juga itu adalah doa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya ini sholat tarawih. Waktunya setiap malam bulan Ramadan setelah Isya hingga terbit fajar. Itu sholat tarawih. Jadi setelah sholat Isya sampai terbit fajar. Kebiasaan kita kan habis sholat Isya sunnah langsung. Di tempat lain ada juga yang setelah sholat Isya itu ya sunnah Isya tidur dulu. Nanti sholat tarawihnya adalah jelang sahur, bisa. Yang penting sebelum fajar. Tata caranya dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat, Bu. Jadi sholat tarawih itu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan 36 rakaat, 20 rakaat, sampai yang 8 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i sholat tarawih itu 20 rakaat dan setiap 2 rakaat salam. Jadi total ada 10 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat tarawih. Jadi kalau mau menggabungkan sholat tarawih dengan sholat witir tadi kan, sholat tarawih kan 20 rakaat. Witirnya mau berapa silakan, yang penting jangan lebih dari 11. Jadi 20 tambah 11. Biasa kan dikatakan 20 tambah 3. Jadi yang 3 itu jangan dianggap sholat tarawih, sholat witir. Mau dipisah 20 rakaat dulu, nanti witirnya sendirian misalkan jelang sahur bisa, gitu ya. 3 rakaatnya itu. Ini sholat tarawih. Yang berikutnya sholat duha.
Sholat duha itu dimulai sejak meningginya matahari, kira-kira 1 tombak ya, kira-kira jam berapa ya? Jam 7-an lah ya. Sampai tengah hari. Nah sekarang ini masih bisa melaksanakan sholat duha. Sampai tengah hari, sampai matahari benar-benar ada di atas ubun-ubun kita. Masih bisa. Ya. Sampai benar-benar kalau ibu berdiri di luar tidak ada lagi bayangan, ya. Kalau tidak ada lagi bayangan berarti matahari benar-benar ada di atas kepala kita. Bentar lagi mau zuhur gitu. Boleh. Minimal 2 rakaat, paling utama 8 rakaat. Sholat duha itu ya dilaksanakan seperti sholat biasa. Tidak ada bedanya. Ini sholat duha. Berikutnya tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Ini sholat yang terikat dengan sebab. Sebabnya apa? Dikarenakan masuk masjid. Jadi jangan dulu duduk, sholat dulu. 2 rakaat dilaksanakan sebelum duduk di masjid. Sholat apapun sebetulnya. Ibu datang ke masjid, sholat apa? Bisa jadi sholat apa? Qobliyah duhur. Sholat qobliyah duhur bisa secara otomatis itu terkategori tahiyatul masjid. Pokoknya sholat apapun. Mau benar-benar diniatkan tahiyatul masjid, boleh. Mau disekaliguskan misalkan dengan sholat syukrul wudu. Mau diniatkan sholatnya adalah qobliyah duhur, itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Sholat apapun 2 rakaat. Asal sebelum duduk. Kalau sudah duduk, tahiyatul masjid itu tidak bisa. Sholat dulu 2 rakaat. Gitu ya. Berikutnya sholat sunnah wudunya ini langsung setelah wudu. Jadi langsung setelah wudu sebelum kering sholat. Ini yang menyebabkan kenapa terompahnya Bilal bin Rabah itu kata Rasulullah sudah terdengar di surga. Padahal Bilalnya masih di dunia. Apa alasannya? Apa rahasianya? Wahai Bilal, saya ini sunnahnya seperti itu, jangan dielap. Jadi ya kan? Belum batal. Kemudian nanti mau sholat duhur kan belum batal. Kenapa wudu lagi? Tajdidul wudu, memperbaharui wudu, hukumnya sunnah. Asal si wudunya itu telah dipakai. Dipakai apa? Ya dipakai sholat. Sholat duha misalkan, sholat tahiyatul masjid. Kan udah dipakai. Tapi kalau belum dipakai, tadi wudu belum ngapa-ngapain, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain. Ngapain lagi nanti kalau mau sholat duhur harus wudu lagi? Nggak sunnah kalau kayak gitu. Yang namanya tajdidul wudu itu memperbaharui wudu ketika wudunya sudah dipakai sholat meskipun 1 rakaat. Disunahkan tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu memperbaharui wudu. Para ulama zaman dulu, Bu, sholat subuhnya itu menggunakan wudunya sholat maghrib. Bayangkan ya, ibu wudu sholat maghrib, untuk sholat maghrib isya wudu deui biasanya kita kan, kemudian subuh juga wudu lagi. Tapi kalau ulama masa lalu, wudunya untuk sholat subuh itu adalah wudunya yang dipakai untuk sholat maghrib. Berarti selama itu dia tidak batal wudunya, tidak tidur, tidak mengapa, tidak apa-apa. Kalaupun tidur, ketiduran, maksudnya tidur yang tidak membatalkan wudu. Dalam biografinya Imam An-Nawawi rahimahullah itu membagi malamnya itu, yang pertama untuk sholat, untuk ibadah, yang kedua untuk murojaah, belajar, baca Quran dan sebagainya. Diceritakan Imam Nawawi itu selama kurun waktu 30 tahun tidak pernah punggungnya itu nempel ke tempat tidur. Dalam rentang waktu 30 tahun tidak tidur. Kalaupun tidur, ketiduran, nyarande dan sebagainya. Kalau
Kalau kita selama rentang 30 tahun tidak pernah tempat tidur kita lepas dari bokong kita. Jadi cangkeh. Jadi tidur di atas tumpukan kitab gitu Imam Nawawi itu. Makanya pantas kalau wudunya itu bisa terjaga sampai subuh. Enggak, gitu. Nah, itu juga rahasianya. Jadi menurut para ulama ada 3 berlebihan yang membinasakan umat terdahulu. Yang pertama fadlu ta'am, ya, tobat teuing makan. Fadlu ta'am, terlalu banyak makan. Yang kedua fadlul kalam, bapak bicara. Yang ketiga fadlu naum, tidur yang berlebihan. Ini yang membinasakan umat-umat terdahulu. Dan memang berkorelasi. Kalau kita terlalu banyak makan, ngantuk, Bu. Ya kan? Terlalu banyak makan, ngantuk. Nah, makanya diatur dong makanannya supaya tidak ngantuk. Makanya pantas Imam An-Nawawi rahimahullah itu bisa tidak tidur, menempelkan bokongnya, menempelkan punggungnya ke tempat tidur dalam kurun waktu 30 tahun. Makannya apa waktu itu? Makannya hanya roti gandum yang dicelupkan ke air. Kalau kita bakso am, ya, pokoknya sebelum ngaleh-leh terus aja makan. Makanya kalau kita belum waktunya tidur pun sudah tidur gitu ya. Itu karena alasannya. Berikutnya sholat sunnah hajat. Nah ini ya, apa itu sholat sunnah hajat? Sholat sunnah hajat itu dilaksanakan setelah isya. Jumlahnya 4 rakaat. Sebagian berpendapat cukuplah 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ayat kursi 3 kali. Ya, ayat kursi 3 kali. Kemudian 3 rakaat berikutnya setelah Al-Fatihah baca kulhu falak binas. Rakaat kedua kulhu. Rakaat ketiganya Al-Falaq, rakaat keempatnya An-Nas. Setelah itu baru memohon hajat apa yang kita pintakan kepada Allah, ingin apa. Makanya disebut sholat sunat hajat itu kan dalam rangka itu. Punya keinginan kepada Allah, berdoa kepada Allah, diawali dulu dengan sholat sunnah. Itu sholat sunat hajat. Ya, meskipun sebetulnya tidak mesti juga dispesifikkan sholat sunnah hajat. Sholat apapun kita punya hajat ya, setelahnya kita berdoa kepada Allah. Kalau sholat sendirian, misalkan di sujud terakhir atau sebelum salam, berdoa kepada Allah, memintakan hajat kita. Tapi kalau mau dispesifikkan ini sholatnya khusus karena kita punya keinginan kepada Allah, sholat sunat hajat. Bisa, habis qobla boleh, ya. Jadi setelah qobla zuhur misalkan, sebelum melaksanakan salat zuhurnya boleh berdoa dulu. Apalagi itu kan waktu yang mustajab. Waktu antara azan dan iqomah. Waktu yang dibukakan pintu langit oleh Allah supaya kita meminta kepada, boleh. Zikir, sholawat boleh. Ya, sebelum sholat fardunya, setelah sholat qobliyah. Itu sholat hajat ya, sholat sunnah hajat. Apapun keinginan kita, jangan memintanya di status, ya kan, di media sosial. Mintanya kepada Allah lewat sholat. Berikutnya sholat sunnah tasbih. Apalagi sholat sunnah tasbih? Kalau sholat sunnah tasbih kapanpun selain di waktu yang memang terlarang tadi ya, di luar 5 waktu yang tadi. Tata caranya 4 rakaat. Pada masing-masing rakaat baca Al-Fatihah dan surat seperti biasa dengan 1 kali salam atau 2 kali salam. Namun di dalamnya ada 300 kali kita baca tasbih. 1 rakaatnya 75 kali tasbih, dibagi-bagi 15 kali setelah takbir Allahu Akbar baca tasbih. Ya, paling tidak baca tasbihnya yang pendek subhanallah ya, 15 kali. Kemudian 10 kali setelah baca surat juga baca tasbih. 10 kali dalam ruku, 10 kali dalam i'tidal, 10 kali dalam sujud pertama, 10 kali saat duduk antara sujud, 10 kali dalam sujud yang kedua. Jadi total dalam 1 rakaat itu ada 75 kali baca tasbih.
4 rakaat 300 kali tasbih. Kapan dilaksanakan? Kapanpun, tidak mesti nisfu Sya'ban. Ya, kapanpun. Biasanya kan identiknya sholat tasbih itu kalau nisfu Sya'ban ya, 15 tanggal 15 bulan Sya'ban. Ya boleh gitu ya. Tapi tidak terbatas di sana. Kapanpun, mau setiap hari boleh, mau seminggu sekali boleh gitu. Sholat tasbih. Seumur hidup sekali boleh. Tidak pun nggak apa-apa gitu. Boleh. Nah itu ya. Jadi ini hanya 11 saja yang bisa kita ulas berkenaan dengan sholat ya. Nah intinya sholat wajib itu amalan wajib paling utama di antara kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kita punya kewajiban puasa, kewajiban zakat dan sebagainya. Sholat wajib itu adalah amalan wajib yang paling utama di antara kewajiban-kewajiban lain. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, sungguh dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah merubuhkan agama. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Makanya pantas hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat itu luar biasa. Kalau sekarang kita melihat gitu ya, sudah berapa banyak orang yang meninggalkan sholat dengan rasa ringan begitu saja. Ini rasa-rasanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya itu udah jadi kenyataan. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, la yanqudunna ural islami urwatan. Kata Rasulullah, sungguh simpul-simpul Islam itu akan terlepas satu persatu. Ya, manakala satu simpul itu terlepas, maka orang akan berpegangan pada simpul yang lain. Awwaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Kata Rasulullah, yang pertama kali terlepas itu adalah hukum, sistem pemerintahan, tidak lagi berlandaskan kepada hukum Islam. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir adalah sholat. Jadi ketika satu simpul lepas, maka seperti kita punya tasbih, Bu. Tasbih kalau pegat putus, murudul kan? Nah, maka ketika sistem pemerintahan itu lepas, tidak ada lagi orang yang menerapkan hukuman termasuk kepada orang yang meninggalkan sholat kan? Tidak ada lagi ya institusi yang menerapkan hukuman kepada orang yang meninggalkan zakat. Padahal pada masa Khalifah Abu Bakar itu beliau memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Tidak mau bayar zakat diperangi. Termasuk di dalamnya juga sholat. Kalau dalam sistem Islam, orang yang meninggalkan sholat itu karena malas dibunuh juga. Tapi tetap diposisikan sebagai orang Islam. Orang yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajiban sholat dibunuh juga. Diposisikan sebagai orang murtad. Sekarang tidak ada. Makanya orang meninggalkan sholat hari-hari saja. Ya, makanya bersyukur kita masih terkategori orang yang muqimis sholat. Kita harus banyak berdoa. Rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyatina, dan termasuk generasi-generasi kami. Ya. Kemudian sholat sunnah pun amalan sunnah paling utama di antara amalan-amalan sunnah yang lain. Ini sholat. Di antara sholat-sholat sunnah yang utama adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi kalau mau milih nih, sholat sunnah yang dilaksanakan pada siang hari atau malam hari, lebih utama yang malam hari. Karena itu memiliki potensi khusyuknya lebih dekat. Ya, kalau siang hari kan masih pabaliwat dengan yang lainnya. Mikirin jemput sekolah, mikirin jemuran, mikirin pabalatak di rumah dan sebagainya. Kan itu ya. Tapi kalau malam hari, potensi untuk khusyuknya itu lebih besar. Makanya dianjurkan ya qiyamul lail itu meskipun 1-2 rakaat itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat yang dilaksanakan pada siang hari. Yang tidak boleh itu melaksanakan sholat malam hari di siang hari, tidak boleh. Berikutnya, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Nah ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi meskipun sholat sunnah itu lebih utama di antara sunnah-sunnah yang lain, namun tetap tidak kalah dengan menuntut ilmu. Jadi kalau ada satu waktu, ini dilematis nih, mau melaksanakan sholat sunnah atau mendengarkan uas ceramah di YouTube misalkan. Itu sama menuntut ilmu juga. Ini mau melaksanakan sholat duha, tapi ini majelis taklim, Baitul Hikmah udah mulai nih. Pilih mana? Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah.
Fakihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Kata Rasulullah, seorang ahli ilmu itu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 tukang ibadah sunnah. Lebih ditakuti oleh setan. Kenapa? Ibadah itu meskipun banyak, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, nol besar di hadapan Allah. Ya kan? Ibadah itu harus dibarengi dengan ilmu. Maka menuntut ilmu tentu lebih utama dibandingkan hanya dengan sekedar melaksanakan ibadah. Ya, tahu mana yang halal, tahu mana yang haram, itu kan dari menuntut ilmu. Kalau hanya sekedar semangat ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, ya jadinya kayak tadi, qiyamul lail saking getolnya dia laksanakan pada siang hari gitu. Tidak dibarengi dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Berikutnya, sholat sunnah itu lebih fleksibel Bu dibandingkan dengan sholat wajib. Sholat sunnah bisa dikerjakan di kendaraan atau dalam perjalanan, bisa. Ya, Ibu misalkan nanti nih jelang Idul Fitri mau mudik, sayang kan 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu dibiarkan sia-sia begitu saja. Ya mudik silakan mudik. Tapi ini ada kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Mudik di kendaraan, ya kan? Mobil pribadi atau di kereta atau di pesawat, perbanyak sholat. Gimana sholatnya? Sambil duduk. Kalau bisa sambil berdiri lebih bagus lagi. Ya, sekarang juga di kereta-kereta itu sudah disediakan gerbong yang di dalamnya itu ada musola khusus buat sholat. Nah, jadi kalau sholat sunnah bisa dikerjakan di dalam kendaraan atau dalam perjalanan. Nah, gimana nih menghadap kiblatnya? Kan kita nih mau mudiknya ke Surabaya, sedangkan kiblat tuh ke arah barat. Gitu ya. Sholat sunnah itu tidak terpatok dengan itu, silakan. Rasulullah SAW juga dulu sholat sunnah di atas tunggangannya, di unta dan sebagainya. Gitu ya. Perbanyak sholat sunnah di perjalanan. Iya, boleh kalau sholat sunnah, kecuali sholat wajib tidak bisa. Kemudian sholat sunnah bisa dikerjakan dengan duduk atau berbaring, boleh. Kalau sholat wajib, kalau dia memang mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak berdiri, tidak sah sholatnya. Tapi kalau sholat sunnah, ya sholat sunnah sambil duduk, meskipun dia mampu berdiri, boleh. Tapi pahalanya setengah kalau dia melaksanakan sholat sambil berdiri. Ya, sholat sunnah sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh. Kalau sambil berbaring berarti setengahnya dari sholat yang dia laksanakan sambil duduk, 1/4 pahala dari sholat sunnah yang ia laksanakan sambil berdiri. Jadi lebih fleksibel, sambil duduk gitu ya. Asal jangan sholat sunnah sambil duduk di depannya TV, nggak boleh tuh. Nonton TV jadinya ya. Ya. Kalau sholat wajib itu harus terpenuhi syarat sahnya. Di antara syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Kalau mampu dia harus berdiri. Maka kalau di perjalanan sholat wajib itu, kalau memang ya bawa kendaraan pribadi kan lebih fleksibel, bisa mampir dulu di masjid terdekat misalkan. Atau karena misalkan macet atau memang kendaraannya tidak dikendalikan oleh kita, sholat aja dulu, sholat wajib. Tapi nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, sholat lagi. Ini yang disebut dengan sholat lihurmatil wakti. Apa yang disebut dengan sholat lihurmatil wakti ini? Maksudnya gini, ibu misalkan berangkat nih dari sini mau ke Medan, ya, di tengah jalan itu sudah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib kan pendek ya, pendek. Nah, bisa opsinya adalah melaksanakan sholat terlebih dahulu di rest area, sholat maghrib dengan sholat isya di jamak, takdim. Atau misalkan nanti mau digabungkan dengan sholat isya jamak takhir, ya. Atau opsinya adalah sholat aja dulu, sholat maghrib. Ini sholat lihurmatil wakti. Maksudnya apa sholat lihurmatil wakti ini? Menjaga antisipasi waktu maghrib itu habis. Sebelum waktu maghrib habis kita na'udzubillah kecelakaan meninggal, kan belum melaksanakan sholat maghrib. Maka sholat lihurmatil wakti ini untuk menjaga
supaya kewajiban kita melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib itu sudah tertunaikan. Tapi yang namanya sholat lihurmatil waktu ini kan hanya antisipasi saja. Ketika memang sudah luang, sudah sampai ke tempat tujuan, ulangi lagi nih sholat maghribnya. Kenapa? Walaupun sudah habis waktunya. Jadi sholat i'adah, sholat mengulang itu kapanpun. Sholat yang diulangnya sholat kodok, ya. Sholat i'adah mengulang seperti biasa sholat gitu ya. Nah, sholat yang lihurmatil waktinya juga biasa seperti sholat biasa, ya. Hanya saja ini lihurmatil wakti karena apa? Ketika dilaksanakan di kendaraan tersebut pun tidak terpenuhi syaratnya. Kendaraan kemana, kiblat di mana kan gitu. Harusnya berdiri, dia tidak bisa berdiri. Kalau berdiri ya goyang-goyang gitu. Tidak terpenuhi syaratnya. Beda dengan sholat sunnah. Niatnya pokoknya sholat, misalnya sholat duhur ya. Ya niat, kalau misalkan mau diarabkan usolli sunatan, usolli fardhu duhri lihurmatil wakti. Ada kata-kata atau ada ada niat dia menghormati waktu. Gitu ya. Nah, tapi itu tidak terhitung. Ya hanya jaga-jaga saja. Naudzubillah di kendaraan terjadi sesuatu, yang penting kita sudah menunaikan kewajiban. Gitu ya. Niat mengulang saja. Ya. Niat mengulang sholat maghrib misalnya seperti itu. Ya memang kan rata-rata yang kita pakai opsinya adalah jama ya. Jama takdim atau jama takhir. Ya. Itu kalau ada kepastian, kita misalkan kalau jama takhir ya bisa selamat sampai di tempat kita melaksanakan sholat. Atau jama takdim gitu ya. Tapi opsi lihurmatil waktu ini kadang tidak menjadi pilihan. Lihurmatil waktu juga bisa terjadi kalau misalkan ibu nih bepergian, ternyata anaknya pipis nih di baju. Ya kan? Kan itu najis. Sedangkan suci dari najis itu terkategori syarat sah sholat. Sementara pakaian tidak bawa lagi, misalnya cuma satu-satunya. Gimana? Sholat aja dulu dengan pakaian seadanya meskipun najis. Lihurmatil waktu. Nanti ketika sudah menemukan pakaian yang lain yang suci, ulangi lagi sholatnya. Gitu. Nah sekali lagi ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sholat itu dalam kondisi apapun. Paling ekstrimnya misalkan gini, tidak ada lagi baju, ya bajunya itu kotor najis semua. Maka menurut para fuqaha, sholatlah dengan keadaan telanjang di tempat sepi, sah sholatnya, nggak perlu diulang. Saking wajibnya sholat. Yang hadir itu 5 orang, semuanya najis semua pakaiannya, gimana? Sholat semuanya dalam keadaan telanjang berjamaah. Kebayang ya? Tapi imamnya jangan di depan. Mau di depan jadi tidak khusyuk. Imamnya sejajar dengan jamaah yang lain. Ini apa yang dirumuskan oleh para fuqaha seperti itu. Saking wajibnya sholat, saking utamanya sholat berjamaah kan gitu. Sama. Ya kalau bawa kendaraan nggak bisa konser, justru berbahaya itu. Nggak boleh. Ya lebih baik menepi dulu atau memang ya nanti aja pakai jama takdim atau jama takhir. Jadi malah berbahaya nanti, malah tabrakan dan sebagainya. Nah berikutnya, sholat sunnah itu lebih utama dikerjakan di rumah. Ya. Jadi sholat itu yang paling utama dikerjakan di rumah, illal maktubah kata Rasulullah, kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunnah apapun itu lebih utama dilaksanakan di rumah. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat tarawih pun demikian, itu lebih utama dikerjakan di rumah. Kecuali kalau ada motivasi lain, ingin sholat tarawih di masjid dalam rangka apa? Syiar, memberikan pelajaran kepada anak kita bahwa Ramadan itu identik dengan sholat tarawih. Sholat duha di masjid dalam rangka apa? Memberikan pelajaran kepada yang lain supaya tidak banyak yang meninggalkan, bisa jadi. Tapi hukum asalnya lebih utama dilaksanakan di rumah supaya rumah itu ini atas bikin PO rumah pun itu utamanya adalah jangan pada satu titik. Ya di rumah kan ada banyak ruangan. Utamakan semua ruangan itu ada masuk itu pernah kita sholat di dalamnya. Ya. Pernah kita sholat di dalam. Nanti akan jadi saksi tuh.
di akhirat, bahwa tempat-tempat ini pernah disujudi oleh kita. Gitu. Nah itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu berkenaan dengan sholat. Nah kita cek dulu nih dari yang di Zoom, barangkali ada yang bertanya. Ya, belum ada. Silakan kalau dari ibu-ibu di sini di masjid barangkali masih ada yang penasaran, mangga. Yang saya ketahui, apakah sejarah sekian banyaknya jenis sholat perintahnya itu sampai ketika Nabi mendapat perintah sholat apa tersendiri, apakah pada waktu perintah sholat itu dia termasuk sholat itu? Iya. Secara histori perintah yang diturunkan oleh Allah diperintahkan pada saat Isra wal Mi'raj itu, pada saat Mi'raj ya, itu hanya sholat 5 waktu. Jadi sholat-sholat sunnah yang lain itu ada yang disyariatkan sebelum ataupun sesudah Isra Mi'raj. Ya, bahkan kan diceritakan bahwa Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum waktu itu ya sebelum ada perintah sholat 5 waktu pun mereka sudah biasa melaksanakan sholat. Ya, ada yang mengatakan para ulama itu sholatnya adalah sholatnya sore asyian ya, bukrata wa asyiya, pagi dan sore saja gitu ya. Nah baru ketika sudah diturunkan sholat perintah sholat 5 waktu, maka akhirnya sehari semalam itu hanya 5 waktu. Jadi masing-masing ini ada sejarah kapan disyariatkannya. Jadi tidak sekaligus pada saat Isra Mi'raj. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan yang perlu kita ketahui para ibu jamaah rahimakumullah, salat 5 waktu yang diwajibkan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ini merangkum ya syariat salat nabi-nabi terdahulu. Jadi jangan kira salat itu hanya disyariatkan pada kita. Salat itu disyariatkan juga kepada nabi-nabi terdahulu. Perkara kaifiatnya, tata caranya, waktunya kapan itu berbeda-beda. Nah, sholat 5 waktu yang disyariatkan oleh Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, menurut para ulama, itu merangkum syariat sholat terdahulu seperti itu. Jadi ini luar biasanya umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Kalau zaman itu udah bisa sholat duha belum? 6 lewat Misalnya zaman pagi. pagi. Tergantung terbit fajarnya. Kalau hari ini, saat ini itu sudah bisa, ya, sudah bisa. Jadi nanti tergantung patokannya tulungul fajrinya, terbit fajarnya jam berapa. Nah nanti biasanya kalau di jadwal imsakiyah itu, ya, edaran dari MUI, senantiasa dicantumkan juga waktu terbit matahari. Kemudian matahari sudah meninggi sekian derajat itu jam berapa. Jadi tiap hari bisa beda-beda, tiap bulan bisa beda-beda. Kalau hari ini, tanggal ini sepertinya jam 6:04 atau jam 6:30 sudah bisa. Kalau patokannya sholat duha itu jadi minimal 2 jam setelah sholat subuh, itu gimana? Patokannya distandarisasi dengan jam ya, 2 jam setelah sholat subuh. Tapi itu harus di titik yang sama. Kalau memang 2 jam setelah sholat subuh di titik yang sama bisa jadi, ya, bisa jadi, ya. Karena secara astronomi beda titik Bandung misalkan dengan Surabaya, ya kan, pasti berbeda. Disesuai lokasi itu. Bisa jadi kalau misalkan secara rata-rata waktu, dari 2 jam selepas sholat subuh itu matahari sudah meninggi sekian derajat dan itu sudah masuk ke diperbolehkannya sholat duha, bisa jadi. Itu jadi patokan selama seperti itu. Sholat subuh jam 5 berarti jam 7 kan itu ya. 5:04, 7:30 bisa. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mangga. Kalau misalkan untuk sholat malam ya, misalkan kita pengen sholat taubat, tahajud, hajat gitu ya, semuanya dilaksanakan malam. Nah itu dari satu sholat lain itu misalkan kita ada doanya dulu, zikir dulu,
Ya. Jadi sebutan qiyamul lail itu kan sholat malam. Itu mencakup sholat apapun yang dilakukan pada malam hari. Entah mau melaksanakan sholat tasbih, sholat taubat, istikharah dilaksanakan pada malam hari, terhitung ibu itu sudah qiyamul lail, ya, sudah melaksanakan sholat malam. Nah, antara satu sholat dengan sholat lain bisa jadi kemudian satu sholat doa dulu kepada Allah, ya, sholat hajat misalkan, tintakan dulu hajatnya kepada Allah, kemudian nanti sholat istikharah lagi meminta pilihan, sholat tasbih dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Atau sholat aja dulu dengan niat beda-beda, nanti doanya dirapel semua, sajamun misalnya itu ya, doa kepada Allah bisa jadi gitu, ya, karena doanya itu tidak menjadi ketentuan menunjukkan sah atau tidaknya sholat tersebut. Sholat istikharah misalkan ya, meskipun sama sekali tidak berdoa istikharah, setelahnya ya sah saja asal niatnya sholat istikharah. Doanya ya, mau setelah sholat istikharah langsung atau mau witir dulu misalkan, setelah witir baru berdoa istikharah kepada Allah, boleh, bebas, silahkan. Kalau orang sholat Idul Fitri misalkan, Allahu Akbar, terus dia aja batas deh, subhanallah walhamdulillah Ya. terus kalau sholat jenazah, tapi baca Fatihah, cepat, gimana? Ya. Kalau sholat jenazah, Allahu Akbar. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha memang disunnahkan di sela-sela takbir itu baca tasbih yang tadi ya, subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Kalau sholat jenazah itu 4 takbiran, ya, takbir yang pertama baca Al-Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga, yang keempat doa kan. Nah, maka itu menjadi ketentuan ya, kalau misalkan rakaat takbir yang pertama baca Fatihah, terus baca Fatihah gitu ya. Kemudian yang kedua sholawat. Beda dengan ketika sholat id. Kalau sholat id, kalaupun Allahu Akbar, diam saja, nggak baca apa-apa, sah saja. Ya, seperti itu. Sebetulnya kalau dalam sholat jenazah kan pendek saja, dalam artian yang panjangnya paling baca Fatihahnya saja. Allahu Akbar baca Fatihah, rakaat kedua kan sholawat. Sholawatnya biasanya pakai sholawat Ibrahimiyah kan, yang biasa dipakai ketika tahiyat akhir, ya kan? Nah, kemudian yang ketiganya doanya bisa jadi cuma Allahumma gfirlahu warhamhu, cukup. Ya, yang pendek-pendek kayak gitu. Kalau mau ngikut imam ya terkejar imamnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan. Kalau sholat jenazah, betul tidak katanya yang utama yang dilakukan jenazah itu sampai ini yang lebih banyak. Dan misalnya kan pengumpulnya orang kedatangnya sholat, tapi yang utama itu yang pertama itu yang lebih banyak yang melakukannya gitu. Iya, betul seperti itu. Jadi untuk sholat jenazah, afdol utamanya itu ya disolati dengan jamaah yang banyak. Bahkan diutamakan juga kalaupun misalkan jamaahnya itu tidak, ini satu baris 25 orang, meskipun misalkan tidak full satu baris, dibikin 3 baris. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka supaya semakin banyak yang berdoa kepada mayat tersebut, gitu ya. Jadi semakin banyak yang mendoakan, yang mensolatkan, ini semakin afdal dalam pelaksanaan sholat jenazah. Seperti itu. Allah. Jadi bagusnya kalau kita misalnya berkajian, tidak jangan sholat dulu, wajib nanti misalnya pas waktu utamanya mau disolatkan. Iya. Jadi diutamakan kalau memang ada keleluasaan waktu, ini takziah memang rada senggang, tidak ada lagi keperluan yang lain, nanti saja sholatnya berjamaah bareng-bareng supaya yang mensolat itu lebih banyak jamaah, ya. Makanya di sebagian itu untuk mengejar banyaknya jamaah ini, ya, yaitu jenazahnya itu dibawa ke masjid, kan, kalian nanti sholat duhur, ya kan, supaya banyak yang hadir. Atau syukur-syukur kalau meninggalnya hari Jumat, yang Jumatan banyak dihadirkan di depan supaya yang sholatnya itu banyak, seperti itu. Jadi mengejar banyaknya yang mensolati.
Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa insya Allah ini mayat ini ahlul khair, ya, orang yang baik. Semakin baik yang mensolati berarti kan semakin banyak yang mendoakan. Ya, kalau semakin sedikit ini indikasi mayat ini tidak disukai gitu. Seperti itu. Bahkan tidak ada yang mau menyolati sama sekali. Banyak hutang kata orang mayat itu. Ya, bisa. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin untuk pertanyaan jamaah di sini saya cukupkan sampai di sini karena ada pertanyaan dan satu pertanyaan dari Zoom. Mungkin bisa dijawab Pak Ustaz. Ya, jadi ada satu pertanyaan nih, betulkah batas akhir sholat isya itu sampai jam 12 malam? Untuk sholat witir ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh ada lagi sholat sunnah setelah witir, karena sholat witir merupakan penutup sholat. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, sholat isya itu akhirnya adalah datangnya awal sholat subuh. Ya, datangnya awal sholat subuh, yakni tulungul fajri, terbitnya fajar sodik. Jadi sholat isya itu berakhir sampai sholat subuh. Memang ada sebagian yang berpendapat sholat isya itu berakhir sampai pertengahan malam, nisful lail. Tapi yang dipegang oleh pendapat Syafi'iyah, dan ini yang saya secara pribadi yang pegang, ini berakhir sampai datangnya sholat subuh, sholat isya itu. Jadi panjang. Iya, iya. Jadi panjang sholat isya itu sampai datangnya sholat subuh. Kemudian kalau witir, tadi witir itu jangan sampai dalam satu malam ada 2 witir. Setelah sholat isya dia sholat witir niat, ya, 3 kali 3 rakaat. Nanti malam sholat witir lagi 5 rakaat, kan jadi 2. Tapi kalau di sholat setelah sholat isya dia sholat witir 3 rakaat. Kemudian di malam berikutnya di pertengahan malam atau di sepertiga akhir malam dia mau melaksanakan sholat yang lain, ya, diperbolehkan. Jadi patokannya tidak ada sholat witir dalam satu malam itu 2 kali. Sholat ganjil 2 kali. Selebihnya kalaupun dia sudah sholat witir, mau qiyamul lail, mau sholat hajat, istikharah dan sebagainya, diperbolehkan. Itu wallahu a'lam. Itu paling ya. Luar biasa sekali ya